Halo, salam anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan hari ini untuk kami belajar ya Tuhan. Tetapi sebelum kami belajar, kami mohon hikmat Tuhan, pengertian yang berasal daripada Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari hari ini kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anakku, sebelum kita belajar, Ibu mengecek kehadiran kalian semua, siapa-siapa yang tidak bisa belajar bersama hari ini. Ya, Rambu ada, Umbu, Yobel, Agung, oh iya, semua hadir. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi kita, yaitu Allah mengasihi dunia. Pelajaran 3 di kelas 5 ini, dan materi ini juga bisa kita baca dalam buku siswa halaman 10 sampai halaman yang ke-12. Nah anak-anakku, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya ketika kita sudah belajar tentang materi Allah mengasihi dunia, ada tujuan yang hendak dicapai. Jadi sebentar kita akan membaca Alkitab, membaca buku siswa, berdiskusi, bertanya jawab, dan mengikuti seluruh pembelajaran hari ini. Setelah itu, seluruh kegiatan itu, peserta didik kalian dapat yang pertama, menjelaskan arti Allah mengasihi dunia. Yang kedua, menjelaskan alasan Allah mengasihi manusia. Yang ketiga, menjelaskan karya penyelamatan Allah bagi manusia. Yang keempat, menerangkan cara Allah mengasihi manusia. Dan yang kelima, mengemukakan sikapnya sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, materi tentang Allah mengasihi dunia ini adalah lanjutan dari materi kita yang lalu, yaitu tentang, siapa yang masih ingat? Iya, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Siapa yang masih ingat? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Tiara? Iya, karena manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Pertama, ya, karena manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan akibat dari ketidaktaatan itu apa? Manusia mengalami penderitaan. Manusia mendapat hukuman. Dan hubungannya dengan Tuhan terputus. Manusia harus mengalami banyak kesusahan. Bahkan mereka diusir dari Taman Eden. Tetapi dalam murkanya Allah tetap mengasihi manusia. Yaitu buktinya dengan menjanjikan tentang keselamatan itu. Melalui siapa? Ya, Allah menjanjikan keselamatan melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah anak-anakku, Ibu mau bertanya, siapakah di antara kalian yang bisa menghafal Yohanes 3 ayat 16? Apa? Woi, semua angkat tangan, hebat semua. Coba Umbu? Iya. Tepuk tangan untuk Umbu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya, kedua, mengapa Allah mengasihi manusia? Siapa yang bisa? Mengapa Allah mengasihi dunia ini, manusia? Karena Allah tidak ingin manusia binasa. Hebat. Ada lagi yang lain? Oh ya, Yobel, supaya hubungan yang putus karena dosa bisa diperbaiki. Ya, hebat semua anak ibu ya. Baik anak-anakku semua, kita menyanyi satu buah lagu ya sebelum kita lanjut. Ya, bangun berdiri. Lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Misalnya namanya Ibu Yuli, ibu sebut namanya Yuli. Kalau namanya Umbu, namanya Yobel, Tiara, dan masing-masing sebutin nama. Kita menyanyi. Dengar dia panggil nama Yuli, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Yuli, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, hebat semua. Silakan duduk. Anak-anak semua, ya. Jadi silakan mengambil Alkitab kalian masing-masing. Ya. Alkitabnya. Dan kita membuka dari kitab Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9. Ya. Apa kata firman Tuhan? Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Kita sama-sama, ya. Ibu kita membacakannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita, ya. Dan anak-anakku, telah Allah menjanjikan penyelamat bagi manusia. Dan Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya saat itu. Jadi sebelum penyelamat itu datang, Allah sudah mengutus nabinya untuk mengajarkan orang-orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Jadi tugas dari para nabi itu yaitu untuk mengajarkan orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Tugas yang berikutnya adalah tugas para nabi itu yaitu memberitahukan orang-orang tentang janji Allah. Itu tentang keselamatan yang akan diberikan kepada manusia. Tahukah kita? Siapa yang tahu? Siapakah Nabi Allah yang memberitahukan tentang janji-janji Allah tadi? Ya. Tadi salah satu kita sudah baca ya. Ya. Nabi-nabi Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan tentang kasih dan menyampaikan tentang janji keselamatan. Yang pertama yaitu
Abraham. Melalui Abraham, Allah berjanji bahwa semua bangsa di dunia ini akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nabi berikutnya yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Yesaya. Dinubuatkan bahwa seorang anak laki-laki akan lahir menjadi raja selama-lamanya. Dan ia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dan ia akan memerintah di atas tahta Daud. Kita akan lihat. Nabi berikutnya yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Daniel. Daniel pasal 2 ayat 7 memberitahukan arti mimpi Raja Nebukadnezar tentang batu yang tumbuh besar dan memecahkan semua kerajaan lain. Arti dari mimpi Nebukadnezar itu adalah kerajaan Yesus akan tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Berikutnya, nabi berikut yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Mika. Kelima ayat 1. Nubuat bahwa sang juru selamat akan datang dari Bethlehem. Nah, nabi berikutnya itu yaitu Nabi Sakaria. Sakaria, melalui Nabi Sakaria, sang raja besar akan membawa keselamatan. Yaitu Sakaria 9 ayat 9. Ya. Baik anak-anakku, jadi bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah itu. Ya, bertahun-tahun. Jadi tidak langsung Tuhan bilang mau kasih penyelamat, tidak langsung dikasih, tapi bertahun-tahun. Dan bangsa Israel menanti akan datangnya penyelamat itu bagi mereka. Tetapi Tuhan tidak ingkar janji. Dia tetap menepati janjinya kepada bangsa Israel, yaitu lewat kelahiran seorang bayi dari Maria dan Yusuf, yang kita bisa baca dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Ya, Lukas 2 ayat yang 11. Dia lahir di Bethlehem. Jadi apa yang telah dinubuatkan dan dijanjikan lewat para nabi itu, Tuhan menggenapinya. Tidak hanya itu. Ketika Yesus lahir di kota Daud, dia pun akan menggenapi janji Allah sebagai seorang penyelamat. Yaitu dia tidak hanya lahir, tetapi nanti dia juga akan mati untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa kita manusia. Nah anak-anakku sekalian, menurut kalian, arti Allah mengasihi manusia itu apa? Artinya apa? Bahwa Allah ingin supaya manusia tidak binasa. Supaya kita tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Seperti bunyi firman Tuhan tadi dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini? Dia harus lahir di kandang domba. Sampai sini lahir di kandang domba. Tidak ada ya, semiskin apapun kita. Kita pasti lahir di rumah sakit atau di rumah. Bahkan dia harus menderita di kayu salib. Supaya kita yang berdosa ini, saya dan anak-anak yang berdosa ini, bisa diselamatkan. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Tuhan ingin agar hubungan antara Tuhan dan manusia yang oleh karena dosa sudah terputus, ada jurang pemisah, bisa dipulihkan kembali, bisa diperbaiki sehingga manusia dengan Tuhan memiliki hubungan yang baik kembali. Jadi, menurut kalian, apa makna Yohanes 3 ayat 16? Siapa yang bisa jawab? Ya, jawaban apa? Makna Yohanes 3 ayat 16 bagi kita apa? Karena Allah sangat mengasihi manusia sehingga ia rela menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya saya dan Anda dan semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Ya, anak-anakku, kasih Tuhan kepada manusia itu tidak pernah terselang. Ya, sangat luar biasa. Bisakah anak-anakku sekalian menceritakan tentang kasih Tuhan dalam hidupnya? Pernah merasakan? Ya, bagaimana? Silakan berdiri sayang. Iya, hebat. Menurut kasih Tuhan dalam hidupnya sangat luar biasa. Melalui orang tuanya katanya. Jadi lewat orang tuanya dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memakai orang tua untuk menjaganya. Ya. Ada lagi yang lain? Kasih Tuhan? Ya, hebat. Tiara. Diberi kesehatan. Kita bisa belajar hari ini bukan karena kuat kita, tetapi karena kasih Tuhan. Karena pertolongan Tuhan bagi kita. Siapakah kita manusia yang mampu menjaga diri kita sendiri? Ya. Ada lagi yang lain? Iya. Ronaldo. Kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa belajar di kelas 5 ini oleh karena Tuhan yang memberi dia hikmat. Iya, hebat. Ya. Tepuk tangan anak-anakku, itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Ya. Kita tidak pernah membayangkan dan kita tidak pernah luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Menurut kalian, mengapa Allah mengasihi manusia? Tadi jawab ya. Mengapa Allah mengasihi manusia? Karena Allah ingin manusia tidak binasa. Allah tidak mau manusia binasa. Walaupun kadang manusia itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, anak-anakku,
Silakan bersama temanmu engkau mendiskusikan makna dari gambar ini. Ini gambar tentang apa? Tuhan Yesus disalibkan di Golgota. Menurut kamu, diskusi bersama teman sebangku saja ya. Menurut kamu, apa makna ketika kita melihat gambar Yesus disalibkan? Apakah dia dihukum ini karena dosanya atau karena apa? Silakan anak-anak berdiskusi. Dan hasil diskusinya tiap kelompok laporkan sebentar. Ya. Sudah? Iya. Umbu dengan Naldo sudah bisa. Silakan. Iya. Karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga ia rela disalibkan. Bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa manusia. Dia rela menggantikan saya dan semua orang, supaya lewat pengorbanannya di kayu salib, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tepuk tangan untuk Umbu dan Aldo. Ada lagi? Rambu dan Yobel. Silakan anak. Iya. Menurut Yobel dan temannya, kasih Tuhan itu luar biasa. Dia rela menganugerahkan anaknya, merelakan anak tunggalnya, anak satu-satunya harus menderita, ya, disiksa, supaya kita manusia berdosa ini diselamatkan. Tepuk tangan buat Yesus. Kita bangga punya Tuhan yang hidup. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kita tanpa batas. Kalau kita manusia, kita mengasihi orang, kadang memperhitungkan, dia pukul sebesar tadi, untuk apa saya bahas sama dia, ya kan? Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Dia rela mati bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, baik dia kaya, miskin, tua, muda. Tapi dia mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita manusia. Tidak seperti kita manusia, ya. Dan Allah adalah Allah yang luar biasa, yang penuh kasih setia dan yang tidak pernah ingkar janji, ya. Dia tadi ibu bilang Allah sudah menjanjikan lama kepada para nabi bahwa Allah akan memberikan seorang penyelamat bagi manusia. Dan Tuhan menepati janjinya lewat anaknya yang tunggal. Dia harus lahir di kandang domba, bahkan harus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara dan anak-anak semua. Ya, ya. Baik anak-anakku semua, dari pelajaran kita hari ini, apa yang mau kita ambil? Apa manfaatnya bagi kita? Dari pelajaran hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah memperhitungkan akan salah dan dosa kita. Dia mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan diberikan kepada semua orang, ya, tanpa memilih siapapun dia. Oleh karena itu,
Apa respon kita? Kalau Tuhan begitu baiknya mengasihi kita, apa responnya kita? Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu hanya ada lewat Tuhan Yesus pengorbanan di kayu salib. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Oleh karena itu anak-anakku, kita harus percaya, kita harus sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia dalam hal apa? Kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa. Apalagi anak-anakku, kita rajin membantu orang tua kita rajin belajar. Iya, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang dengar kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian menulis. Tadi sudah hafal juga tentang Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi semua sudah hafal, saya rasa semua sudah, tapi semua tetap menulisnya dan menghafalnya sebagai janji Tuhan bagi kita yang sudah Dia genapi. Kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Nah, anak-anakku, silakan anak-anakku semua membuat sebuah puisi yang berisikan ungkapan syukur atau terima kasihmu kepada Tuhan atas kasih Tuhan dalam hidupmu. Silakan anak-anak menulis di kertas yang ibu sudah bagikan tadi, dan minggu depan ibu akan menilainya, memberikan nilai. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Kita pelajaran kita hari ini bagaimana? Ya, bagaimana perasaannya? Ya, bersuka cita dan bangga punya Tuhan yang luar biasa, yang rela mengorbankan anaknya sendiri, mengorbankan dirinya supaya kita manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan. Itu adalah kabar sukacita yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita bangga menjadi orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kasih Allah sungguh ajaib. Allah mau mengasihi dunia ini dengan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Apalagi? Ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Agar Allah ingin agar hubungan antara Tuhan dan manusia itu dipulihkan kembali dan menjadi baik kembali. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya. Lewat siapa tadi? Coba? Iya, lewat si orang penyelamat, yaitu pengorbanan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Kasih Allah harus kita syukuri dalam hidup ini. Dengan cara apa tadi ibu bilang? Kamu bilang tadi? Iya. Dengan hidup taat
dan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Ya, mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berterima kasih sama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar hari ini tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang percaya sepenuhnya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, karena pembelajaran kita hari ini, semoga kita tetap semangat membawa kabar sukacita tentang keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan ingat, dalam pandemi COVID ini, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita harus memakai masker kalau keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan banyak orang. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, petang semua.